Polandia berencana membangun salah satu pusat transportasi terbesar di seluruh Eropa. Mega proyek bandara baru ini akan menghubungkan kereta cepat dengan perjalanan udara, serta menarik minat kuat dari NATO untuk mengamankan sayap timur. Namun ada masalah, Warsawa sudah memiliki 2 bandara, dan dengan rencana untuk menggantikannya, telah menimbulkan beberapa kontroversi, dan pemerintah baru juga tidak begitu mendukung proyek ini. Jadi, apa alasan sebenarnya di balik mega proyek ini? Apakah Polandia benar-benar membutuhkan salah satu bandara terbesar di Eropa atau hanya sekadar aksi publisitas? Mari kita cari tahu. Terletak 40 km di barat Warsawa, pusat transportasi Solidaritas akan mengintegrasikan transportasi udara, rel, dan jalan. Dengan 2000 km jalur kereta cepat baru yang menghubungkan ibu kota dengan kota-kota besar Polandia dan rel Baltik, yaitu jalur kereta api yang menghubungkan negara-negara Baltik ke dalam jaringan kereta api Eropa. Bandara ini bertujuan untuk menangani lebih dari 40 juta penumpang setiap tahun pada tahun 2035. Ini sekitar setengah dari London Heathrow atau Bandara Internasional London. Ini adalah usaha Polandia untuk menjadi pusat transportasi utama bagi Eropa Tengah dan Timur. Namun, ide bandara ini sebenarnya bukanlah hal baru. Konsep ini telah ada sejak tahun 1970-an, dan sejak tahun 2000, analisis laporan dan studi kelayakan telah dilakukan pada tingkat pemerintah, yang kemudian menyimpulkan pada tahun 2010, Warsawa membutuhkan bandara baru. Ini karena Bandara Chopin, yaitu bandara terbesar Polandia saat ini, hampir mencapai kapasitasnya untuk memenuhi permintaan transportasi udara saat ini dan masa depan. Dan juga pemerintah setempat tidak bisa berbuat banyak untuk memperpanjang masa pakainya. Bandara ini dulunya dibangun jauh dari ibu kota, tetapi kota ini tumbuh di sekitarnya dan tidak ada lagi ruang untuk memperluasnya. Pada tahun 2019, bandara tua ini yang telah beroperasi sejak tahun 1930-an, menangani hampir 19 juta penumpang dengan kapasitas maksimum 22 juta per tahun. Mengingat pemulihan lalu lintas pasca pandemi yang sedang berlangsung, bandara ini diproyeksikan akan mencapai batasnya dalam 3 tahun ke depan. Bandara baru tampaknya menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa. Disinilah Pusat Komunikasi Solidaritas, juga dikenal sebagai Pusat Komunikasi Sentral atau CPK, datang dengan rencana untuk menangani 30 juta penumpang pada tahun 2028 dan 40 juta setiap tahun pada tahun 2035. Namun, CPK datang dengan lebih dari sekadar bandara. Mereka bertujuan untuk menjadi komponen utama sistem transportasi Polandia, tidak hanya melalui udara tetapi juga melalui darat. Semua kota besar akan terhubung ke pusat ini, dengan waktu perjalanan tidak lebih dari 2,5 jam dengan kereta cepat. Ini akan melibatkan pengembangan 10 jalur kereta yang dipancarkan dari pusat ini, bersama dengan 2 jalur tambahan yang melayani kota-kota yang sebelumnya tidak memiliki koneksi ke kereta api. Hampir 2.000 km jalur kereta cepat baru harus dibangun untuk ini, tetapi setelah selesai, setiap tempat di Polandia akan mudah dijangkau. Ini juga sangat penting dalam hal lalu lintas internasional. Naik kereta cepat ke Warsawa dari Hungaria, Ceko, atau Slovakia misalnya. Tiba di pusat ini dan kemudian bisa terbang kemana saja dalam satu tempat. Tetapi selain manfaat ekonomi dan infrastruktur, CPK juga menawarkan kemampuan pertahanan yang kurang terlihat, tetapi sama pentingnya. Salah satu pelajaran dari perang di Ukraina adalah bahwa Polandia membutuhkan bandara berkapasitas tinggi yang bisa beroperasi 24 jam per minggu, yang cocok untuk kargo dan dapat terhubung dengan jaringan kereta dan jalan. Perwakilan NATO telah menyebut CPK sebagai kunci untuk mengamankan sayap timurnya. Itulah sebabnya pusat ini direncanakan sebagai infrastruktur penggunaan ganda, yaitu bandara sipil di masa damai dan instalasi militer yang bisa digunakan oleh pasukan dukungan dan tanggap cepat NATO dalam situasi perang. Situasi di Eropa Timur dan perang di Ukraina khususnya sebenarnya adalah salah satu alasan mengapa proyek ini ada. CPK akan memperpanjang jalur Baltik Laut Hitam dan bisa juga mencakup jalur cepat antara Warsawa dan Ukraina.
Koneksi seperti ini bisa menawarkan rute alternatif bagi negara yang sedang berperang dan meningkatkan sayap timur NATO. Sekarang mari kita lihat desain bandara baru yang diusulkan ini. Proyek mega ini sebenarnya telah menarik perhatian dari beberapa nama besar di industri ini. Grimshaw, Chapman Taylor, Zaha Hadid Architects, Benoit dan Pascal, serta Watson semuanya mengajukan konsep mereka untuk proyek ini, masing-masing dengan caranya sendiri. Proyek Chapman Taylor untuk gedung terminal menampilkan kubah transparan besar yang melambangkan persatuan dan mencerminkan identitas nasional Polandia dengan 6 lantai, masing-masing mewakili lanskap Polandia yang berbeda. Desain ini berfokus pada fungsionalitas dibandingkan kemegahan dan bertujuan mengurangi waktu perpindahan dan jarak berjalan kaki bagi penumpang. Zaha Hadid Architects mengembangkan tidak hanya satu, tapi 3 desain yang berfokus pada integrasi bandara dengan stasiun kereta, serta menggunakan banyak cahaya dan tanaman hijau. Namun, tidak satu pun dari mereka yang menang, meskipun yang menarik perhatian administrasi CPK adalah yang dibuat oleh arsitek terkenal Inggris, Sir Norman Foster. Mereka saat ini sudah menyelesaikan konsep desain penuh sebagai bagian dari kontrak senilai 150 juta euro atau setara 2,6 triliun rupiah, dan mereka lebih memilih desain tradisional namun futuristik. Terminal bandara, stasiun kereta api, dan persimpangan transportasi umum, semuanya akan ditempatkan secara strategis dalam jarak dekat demi kenyamanan, dan semuanya bergabung menjadi satu titik. Ada sebuah plaza persimpangan besar dengan banyak cahaya alami yang berasal dari hutan Campinos dekat Warsawa. Ruang interior akan dihiasi dengan banyak pohon dan tanaman hijau untuk mengurangi stres para penumpang. Dan karena masa depan bergerak cepat, para desainer harus berpikir jauh ke depan, itulah sebabnya bandara ini dioptimalkan agar modular. Sehingga ini memungkinkan pusat transportasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan operasional yang terus berubah. Terminal utama berbentuk kunci akan dibangun pertama, sementara yang berbentuk X akan ditambahkan kemudian saat benar-benar diperlukan. Namun, jujur saja, tidak banyak informasi yang tersedia tentang terminal utama berbentuk kunci. Banyak rendering dari terminal berbentuk X, jadi mungkin mereka akan mengubah rencana lagi dan ingin membangun terminal berbentuk X terlebih dahulu. Bagaimanapun, kedua terminal akan saling terhubung, mungkin melalui sistem kereta antar jemput. Bahkan ada rencana untuk vertiport, di mana kendaraan udara tanpa awak akan dioperasikan dari bandara di masa depan. Namun, jika memang bandara ini akan dibangun, tetapi ada permasalahan lain. Pada tanggal 5 Oktober tahun lalu, Polandia mengadakan pemilihan umum dan Partai Hukum dan Keadilan yang memulai CPK memenangkan sebagian besar kursi tetapi tidak dapat membentuk pemerintahan sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena koalisi sipilah yang berkuasa dan mereka tidak terlalu mendukung proyek mega ini dan juga mereka terdiri dari beberapa partai yang berlawanan. Pemerintah baru menyatakan bahwa CPK perlu ditinjau dan mungkin tidak diperlukan sama sekali sebagai bagian dari perubahan dalam pemerintahan. Pada bulan Januari, CEO CPK diberhentikan dari posisinya dan pemerintah baru menunjuk komisarisnya sendiri. Dengan itu, Dewan Pengawas juga diubah. Komisaris baru kemudian mengumumkan audit pada semua aktivitas dan tujuan serta bagaimana pencapaiannya. Tinjauan ini juga akan mencakup komitmen pendanaan dan kontrak yang telah dibuat perusahaan serta struktur dan manajemennya. Ada juga saran bahwa ada cara untuk meningkatkan bandara yang ada dan bahwa ini harus menjadi prioritas utama daripada pembangunan yang baru. Dengan semua permasalahan ini, sekarang kecil kemungkinan CPK akan selesai pada tahun 2028 seperti yang direncanakan semula. Pada saat yang sama, survei geologi skala besar telah diberikan lampu hijau, CPK telah mengakuisisi tanah sebesar Bandara Heathrow, dan pembongkaran properti serta relokasi penduduk yang telah secara sukarela menjual propertinya telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut perkiraan, membatalkan CPK saat ini akan menjadi pukulan besar bagi Polandia dalam banyak cara. Namun, jika proyek ini dilanjutkan, Eropa Tengah dan Timur mungkin akan mendapat manfaat besar dari salah satu mega proyek nyata pertamanya. Jadi, bagaimana pendapatmu tentang CPK? Apakah Polandia benar-benar perlu membangun salah satu bandara terbesar di Eropa? Dan apakah bandara ini benar-benar akan dibangun? Beritahu kami pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.